Nah, memahami langit bumi. Ya, langit itu apa? Bumi itu apa? Ya, langit bumi. Langit itu apa? Bumi itu apa ya? Katanya langit itu di atas. Nah, padahal ketika kita di atas masih ada atasnya lagi, ke atas lagi masih ada atasnya lagi ya, terus kita ke atas lagi masih ada atasnya terus. Nah, itu sampai mana? Nah, itu dia. Katanya bulan itu ada di langit. Katanya bulan itu ada di langit, bintang di langit, matahari di langit. Nah, langit itu apa? Ya. Ketika kita di bulan, nah, langitnya di mana? Apa di atasnya? Di atasnya pergi lagi dari bulan. Atasnya lagi, nggak ada, ya kan? Ke planet Mars mungkin ya, ke planet Mars, sampai planet Mars ya, mana langitnya nggak ada. Ke Jupiter ya, ke Saturnus, Uranus, Neptunus ya, semua didatangi ya, langitnya nggak ada. Langitnya di mana ya? Nah, itu apa ruang kosong itu langit. Nah, kalau ruang kosong langit ya, kalau rumahnya kosong kan berarti dalam rumah ada langitnya gitu kan. Di mana langit itu? Di mana letaknya langit itu? Dicari-cari kemana-mana nggak ketemu, sampai keluar angkasa ke galaksi ya nggak ketemu juga. Ya, cuma kosong aja. Jangan-jangan ruang kosong. Ya, kalau ruang kosong ya kalau panci dalamnya kosong, nggak ada sayurnya itu dalamnya ada langit. Karena nyari kemana-mana nggak ketemu, nah, akhirnya balik lagi ke bumi, ya kan? Nah, bumi itu semua ada ya, tanah, air ya, angin ada, komplit. Ada kayu, ada logam, ada macam-macam batu-batuan, semua ada di bumi itu. Semua dirangkum disebut bumi. Itu ada dan bisa dimanfaatkan, itu sudah dirangkum sebut bumi. Ini karena nyari langit nggak ketemu, akhirnya balik lagi ke bumi ya, tapi buminya ketemu lah. Ini buminya ada. Apa? Nah, semuanya dirangkum disebut bumi ya, apa termasuk penduduknya juga kan gitu pertanyaannya. Nah, bumi itu ya, semua yang bisa diraba, bisa dimanfaatkan, ada fisiknya, itu dirangkum disebut bumi lah. Badan manusia ini apa ya, bumi juga termasuknya. Nah, iya, manusia dari tanah ya, itu hemat saya begitu. Jadi tak ambil gampangnya aja ya, nggak usah rumit-rumit, nanti malah meletek gundulnya ya. Ini melayani pasukan rebahan ini nggak usah pakai istilah yang rumit-rumit, cari yang gampang aja.
gampang, bisa dimengerti, simple. Jadi ya termasuk penghuninya itu ya termasuk bumi ya, karena penghuninya semua dari tanah. Nah, yang wujud ini bisa diraba disebut bumi. Nah, termasuk manusianya, badan manusia, jasadnya ini ya dari bumi ya, dari bumi kembali ke bumi. Manusia dari tanah kembali ke tanah, asalnya dari tanah kembali ke tanah. Kok bisa manusia dari tanah ya? Sementara ini yang diyakini umum kan begitu, manusia dari tanah. Apakah manusia dari tanah itu apa masih satu kerabat dengan batu bata ya, genteng ya, keramik apa gimana itu? Nah itu nanti kita bahas di kesempatan berikutnya aja. Ini fokus ke langit bumi. Nah, langit bumi. Jadi kesimpulannya bumi itu sudah ketemu semua yang bisa diraba, bisa dimanfaatkan, ada fisiknya. Ini mewakili yang disebut bumi ya, karena buminya udah ketemu. Nah, kita kembali lagi ke langit ya, langitnya belum ketemu kan, terbang lagi ke planet Mars, planet Jupiter ya. Kalau di planet Mars apa yang diinjak itu, apa bumi apa bukan? Apa lain lagi ya, kan itu bumi juga, buminya namanya bumi Mars ya. Kalau di bumi kita ini bumi pertiwi kan gitu, ibu pertiwi, bumi pertiwi ya. Kalau di sana bumi Mars ya, di Jupiter ya bumi Jupiter kan gitu ya. Ada fisiknya kan, ada fisiknya, seandainya bisa ditempati ya, ada bisa memungkinkan untuk kehidupan di Mars, planet-planet lainnya, atau ke planet X lah misalnya, planet X yang memungkinkan untuk kehidupan. Bumi kedua ya, itu bumi juga ya kan ya, bumi kedua ya. Kalau di sini namanya bumi pertiwi. Nah, meski terbang kemanapun, ke planet-planet manapun, nah, langitnya tetap nggak ketemu. Jadi langit itu apa? Jika memang nggak ada, ya mana bisa kan, harus ada. Dunia ini berpasang-pasangan kan, ada siang ada malam, ada sedih ada senang, ada suka ada duka ya. Ada bumi, harus ada langit ya. Bumi kan sifatnya fisik ya, fisik, ada fisik ada non fisik ya, kan harusnya gitu ya. Nah, berarti yang non fisik itu apa? Nah kan mulai ketemu, berarti yang fisik itu bumi, nah, yang non fisik ini lawannya ya. Ada siang ada malam, ada sedih ada senang, ada bumi ada langit, ada fisik ada non fisik ya. Berarti langit ini nggak bakal ketemu lah orang non fisik, nggak ada fisiknya. Harus gimana nyarinya kalau nggak ada fisiknya? Kan gitu ya. Kalau manusia itu ada dua aspek ya, aspek fisik
dan non fisik. Di aspek fisik itu ya badan kita ini fisik, yang non fisik itu psikis. Nah, ada fisik ada psikis. Nah, fisiknya ada di bumi lah, otomatis non fisik kan ada di langit kan gitu. Ada fisik ada psikis, ada fisik ada non fisik, semua berpasangan. Nah, udah mulai ketemu lah. Jadi fisik itu di bumi, psikis itu di langit. Nah, kalau di Jawa ada istilah ibu bumi popo angkoso. Nah, ibu bumi bapaknya angkasa, ya kan. Jadi bumi itu badan, angkasa itu angan-angan. Kan gitu. Ibu bumi popo angkoso, lintasilah penjuru langit dan bumi. Nah, sekali-kali nggak akan bisa kecuali dengan kekuatan. Nah, kalau mau ke melintasi galaksi Bima Sakti aja udah empot-empotan. Ayo lintasilah penjuru langit dan bumi. Nah, kali-kali nggak akan bisa kecuali dengan kekuatan. Nah, belum sampai nyampe aja udah habis waktunya, habis umurnya, ya kan. Nah, itu kalau sains memaknai langit. Nah, yang di luar angkasa itu ada juga, ada yang langit itu lapisan-lapisan ozon ya. Nah, itu kan aura, setiap benda punya aura. Manusia ada auranya, bumi punya auranya pelindungnya. Nah, lapisan-lapisan atmosfer itulah pelindung. Nah, itu kalau sains mungkin dimaknai langit itu sampai situ, lapisan atmosfer ya. Di luar itu udah luar angkasa, berarti langitnya deket dong. Ada juga di sangkal, ada langit pertama, langit kedua, ada tetek bengek itu, ya kan, rumit. Ya itu masing-masing metodenya. Jadi ada langit bumi dalam kacamata sains, ada langit bumi dalam kacamata sastra, ada langit bumi dalam cerita, ada langit bumi yang dalam makna falsafah ya, ada langit bumi dalam kacamata spiritual ya ada. Ya, masing-masing itu harus dipahami sesuai dengan konteksnya ya, bidang kajiannya gitu. Ya, jadi melintasi langit bumi itu ya, langit bumi kita sendiri inilah, fisik dan non fisik ini harus diselami ya, menyelami diri sendiri. Makanya ada yang berteori manusia itu berasal dari langit. Sebenarnya manusia langit, terus turun ke bumi. jadi raja di bumi, sudah ditakdirkan jadi pemimpin di bumi, ya kan, tadinya di langit. Nah ya, langitnya orang tua kita inilah, langitnya orang tua kita ini masing-masing itulah kemudian mau wujud turun ke dunia. Jadi kita semua inilah diturunkan ke dunia menjadi titah sewantah, atau ada yang mengistilahkan menjadi utusan di muka bumi. Ada yang mengistilahkan menjadi khalifah di muka bumi. Ya itu nggak apa-apa juga lah.
menjadi utusan. Memang ditakdirkan untuk mengurus jagat. Jagat ini ada jagat kecil, ada jagat besar ya. Nanti kapan-kapan kita bahas jagat kecil, jagat besar. Jagat kecil itu ya diri kita sendiri, jagat besar itu ya alam raya. Inilah jagat besar, harus dijaga oleh manusianya. Kalau nggak dijaga ya nanti banjir, tanah longsor, penggundulan hutan, kan macam-macam. Nah itu nanti kita bahas jagat kecil, jagat besar, mana yang besar, mana yang kecil. Padahal ada yang menyatakan yang besar itu ya jagatnya diri kita sendiri, ya jagat raya ini justru malah kecil. Ya, itu nanti di kesempatan yang lain. Nah, ini langit bumi udah kesimpulannya, yaitu tadi ibu bumi popo angkasa, ibu badan angkasa, angen-angen sebagai tempat kedudukan fisik dan non fisik ya. Jadi bumi itu kedudukannya fisik ya, langit itu ya non fisik. Jadi yang badan kita ada di dunia ya non fisik kita ya tetap ada di langit. Nah, makanya kalau di spiritual itu ada istilahnya sukmo nguntal rogo. Jadi langit ketika sudah meliputi bumi, sudah menguasai bumi, yaitu sukmo nguntal rogo, ya, sudah membumi ya. Di manusia langit istilahnya sudah turun ke bumi ya. Ini yang manusia tingkat dewa ya, manusia setengah dewa lah, apalah itu nanti juga boleh kita bahas. Nah, ini pendapat kalian gimana? Ada yang, kalau ada yang memaknai langit itu dengan kacamata yang lain lagi ya, itu nggak apa-apa. Nah itu pendapat kalian, silahkan. Kalau ada yang mau berkomentar, berkomentarlah. Sudah ada komentarnya sendiri-sendiri. Yang penting saling menghargai. Lah ini langit bumi dalam berbagai pola sudut pandang pemikiran, secara sains ya, langit bumi dalam kacamata sains, langit bumi dalam kacamata sastra, dan langit bumi dalam cerita, langit bumi dalam spiritual. Nah, ini dialjabarkan dalam falsafah dan perenungan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya.